أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam rumahnya Allah taala untuk kita bersama-sama meraih kebaikan berupa ilmu yang bisa kita raih dengan kita hadir dan duduk di majelis ilmu seperti ini. Maka dengan itu kita berharap kepada Allah Ta'ala bahwasanya apa yang kita lakukan seperti ini menjadikan sebab bagi kita semuanya untuk bisa sampai ke surga kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Tafsir Juz' Amma, dan kita sudah sampai di surat Al-Alaq. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai ayat yang kelima, dan insya Allah kita sambung sekarang ayat 6 sampai dengan akhir surat. Dan kita akan mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menafsirkan ayat-ayat berikut ini. Baik, kita baca dulu ayatnya dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Taib, ini akhir dari surat Al-Alaq. Nah, sekarang kita coba ambil faedah dari makna ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana layatgha. Di dalam Al-Qur'an sering kita mendapati ada kata kalla. Ya, ayat yang diawali dengan kalla itu banyak di dalam Al-Qur'an. Dan kata kalla ini dalam Al-Quran itu maknanya juga bermacam-macam, tergantung dengan konteks daripada ayat yang diiringinya. Nah, terkait dengan makna kalla tersebut di dalam ayat ini maknanya adalah makna sebagai makna pembenaran, sebagaimana pemastian gitu ya, haqqon, benar-benar ini terjadi. Jadi ketika Allah menyatakan kalla di sini, ini benar-benar. Apa yang benar di sini? Innal insana layatgha. Jadi ngarane kalla, Allah memastikan bahwasanya apa yang akan disebutkan ini benar-benar terjadi. Apa itu? Innal insana layatgha. Sungguhnya manusia itu
itu benar-benar mereka melampaui batas. Kata al-insan di sini para jamaah, al-insan di sini ditambahkan dengan alif lam di depannya. Secara kaidah tafsir bahwasanya ini bermakna istighraq umum, mencakup keseluruhan yang namanya manusia. Jadi di sini bukan orang per orang. Yang namanya manusia tercakup dalam ayat ini. Bahwasanya ya semua manusia itu pada dasarnya mereka itu melampaui batas. Ya. Mereka melampaui batas, layak benar-benar melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahus taghna. Ketika mereka melihat bahwasanya di dalam diri mereka itu mereka sudah merasa cukup. Cukup dengan apa yang dimiliki. Cukup dengan apa yang dirasakan dalam dirinya. Sehingga ketika orang merasa dirinya ini hebat, merasa dirinya cukup, tidak butuh yang lain, maka dia akan cenderung untuk melampaui batas. Tidak peduli lagi dengan aturan. Ya, kalau gitu bisa kita lihat ya bahwasanya ketika misalkan ada orang yang sukanya semaunya sendiri, dia merasa bahwasanya dia sudah hebat, nggak perlu dengan yang lainnya. Sehingga di sini pun demikian. Allah menyatakan bahwasanya kalau ada orang yang sudah merasa dirinya hebat, sudah merasa dirinya kuat, tidak butuh kepada yang lain lagi, maka dia akan cenderung melampaui batas. Ya, dia nggak peduli lagi dengan aturan yang telah ditetapkan, termasuk juga aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan ya ada orang dia merasa dirinya sudah bisa hidup sendiri, dia sudah merasa cukup, tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti bahwasanya orang ini nggak akan mau tunduk kepada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia nggak peduli lagi dengan apa yang Allah syariatkan. Dia nggak takut, nggak khawatir, karena dia merasa tanpa Allah pun dia bisa hidup. Sehingga apa? Dia menghalalkan segala cara. Ya, yang merampok, yang mencuri, yang menipu, yang korupsi, karena tidak merasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa cukup dengan kemampuan dirinya sendiri. Ya. Kalau kemudian ada orang yang dia merasa bahwasanya dirinya kuat, dirinya sehat, maka dia ya cenderung lupa kalau ada orang yang sakit. Dia nggak peduli lagi kalau ada orang yang sakit, nggak mau bantu, nggak mau nolong. Ya dia merasa dia kuat, nggak mungkin dia akan sakit. Kalau misalkan ada orang yang dia itu merasa kenyang terus, cukup terus, hidupnya mewah terus, dia nggak akan peduli dengan orang yang lapar. Dia lupa dengan orang yang lapar. Ya, dan dia ya seperti itulah, dia melampaui batas dalam hal tersebut. Dan demikian seterusnya para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang yang dia itu merasa dirinya cukup, tidak butuh kepada orang lain, maka dia akan cenderung semaunya sendiri, tidak mau mengikuti aturan, tidak mengikuti tata tertib orang-orang banyak. Ya. Nah, ini adalah keumuman manusia. Dan bisa kita lihat sekarang, ya, bagi kita bisa lihat nyatanya emang ya seperti inilah kebanyakan manusia. Gitu. Sukanya ya udah nggak mau diatur, sukanya maunya sendiri. Nah, bagaimana ketika orang-orang itu kemudian supaya mereka itu mau tertib, mau mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini hanya berlaku bagi orang mukmin. Orang mukmin, maka mereka itulah kemudian yang bisa ya tunduk kepada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang mukmin dia beriman dan dia yakin bahwasanya dia nggak mungkin bisa hidup ini dengan baik tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslihni sya'ni kullahu wa la takilni ila anfusina ila nafsi tarfata ain. Jadi sampai sekejap mata pun kita nggak mau dilepaskan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang mukmin. Dalam hidupnya dia selalu ya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga orang mukmin senantiasa merasa
fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin untuk bisa terhindar dari perkara-perkara yang tidak disukai, mereka senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bahwasanya orang beriman, mereka senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dia sudah merasa tidak butuh kepada Allah, maka dia akan jatuh kepada perbuatan tughyan, perbuatan melampaui batas. Orang mukmin dia senantiasa menyandarkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa lemah. Dia akan merasa tidak memiliki daya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya dirinya nggak bisa berbuat kebaikan, tidak bisa memberikan madharat kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang mukmin. Tetapi mayoritas manusia belum demikian. Mayoritas manusia sebagaimana Allah sebutkan, kalla innal insana la yatgha. Jadi masih kebanyakan manusia itu mereka melampaui batas. Kenapa? Ar-ahus taghna. Ketika mereka melihat dalam dirinya itu mereka sudah cukup, tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk contohnya para jemaah. Contohnya kenapa manusia itu dikatakan sebagai manusia sebagai makhluk yang melampaui batas. Dulu Allah Subhanahu wa taala itu pernah menawarkan amanah. Amanah ini kepada amanah agama, amanah ini keimanan ini kepada gunung, kepada langit, kepada bumi. Itu semuanya enggan karena beratnya menanggung amanah itu. Akan tapi manusia makan apa? Wa hamalahal insan. Justru malah manusia itu yang mau menerima. Padahal manusia kan kecil dibandingkan gunung, dibandingkan bumi, dibandingkan langit, kecil. Tapi manusia justru menerima amanah. Maka Allah mengatakan apa? Innahu kana dzaluman jahul. Semuanya manusia itu memang seperti itulah. Banyak zalimnya, banyak bodohnya. Surat Al-Ahzab ayat 72. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq tadi setelah menjelaskan bahwasanya ketika manusia itu cenderung melampaui batas, maka Allah memberikan ancaman di sana. Inna ila rabbikar rujaa. Jadi meskipun manusia itu dia berbuat sehebat apapun di dunia ini, bahkan mungkin kalau misalkan dia sebagai seorang pemimpin sediktator apapun dia di muka bumi ini, ujungnya kemana? Inna ila rabbikar rujaa. Sungguh kepada Tuhanmu tempat kembalinya. Jadi semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita beriman? Apakah kita kafir? Apakah orang-orang kafir itu semuanya kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat, orang yang bejat, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dulu sudah kita baca di dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah menyatakan di sana, illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Di sana orang-orang kafir pun nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita semuanya para jamaah, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kembali kepada Allah taala. Jadi mungkin dia merasa, wah saya nggak akan kembali kepada Allah, saya akan kembali ke tempat yang lain. Tidak mungkin bisa. Semuanya pasti kembalinya kepada Allah. Dan nanti ketika kembali kepada Allah, akan dihisab. Orang yang beriman akan mendapatkan pahala,
dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur akan mendapatkan siksanya. Ya. Jadi Allah menyatakan inna ila rabbika ruj'a, sungguh kepada Tuhanmu itu tempat kembalinya, ya. Maka di sini Allah menyatakan bahwasanya ini berisi ancaman, ya, ancaman kepada orang-orang yang tadi melampaui batas, ya. Sekarang di dunia mereka bisa berbuat sewenang-wenang, berbuat semaunya, ya, korupsi sebanyak-banyaknya, seperti itu ya. Tapi ingat sehebat apapun di dunia, ya, nanti tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga tidak hanya sekedar ancaman, tapi lebih umum daripada itu, ya, bukan sekedar peringatan. Tapi juga segala perkara itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah, termasuk misalkan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Misalkan ada peperangan, contoh misalkan kayak perang di Palestina, di Gaza, misalkan seperti itu. Itu juga ya Allah yang mentakdirkan. Terus kemudian ada bencana, seperti sekarang ada gempa bumi, ada tsunami. Itu semua juga Allah yang mentakdirkan. Ya. Segala hal yang tidak kita sukai itu juga semuanya atas dasar takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah mentakdirkan semuanya itu, pasti di sana itu banyak sekali hikmah-hikmahnya. Misalkan seperti ketika sekarang, ya, ada saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina, misalkan seperti itu oleh Yahudi laknatullah alaih, ya. Ini juga diantaranya sebagai hikmahnya adalah sebagai bentuk ujian bagi kita selaku kaum muslimin. Apa yang sudah kita bantu sebagai saudara kita sama orang yang beriman, kan gitu. Apakah kita peduli? Apakah kita ya mau menolong saudara kita? Apakah kita bisa membantu mereka? Paling enggak dengan doa-doa kita. Karena kalau kita sudah nggak peduli, bahkan menganggap itu biasa saja, bahkan naudzubillah kalau sampai misalkan ada orang yang justru mengatakan bahwasanya ini adalah karena kejahatannya orang Gaza, misalkan seperti naudzubillah. Kan banyak sekarang orang asal ngomong kan gitu. Mereka ya terkena istilahnya propaganda dari orang-orang kafir mengatakan bahwasanya justru penyebabnya itu ya karena kesalahan orang Gaza sendiri. Naudzubillah. Ya, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak benar. Maka di antara hikmahnya di sini kelihatan siapa yang mau membela saudaranya yang tertindas dan siapa yang justru bahkan naudzubillah sampai malah menyalahkan kaum muslimin. Nah, ini di antara hikmahnya. Ya. Adapun mereka, ya insya Allah mereka yang wafat ya mudah-mudahan mendapatkan mati syahid. Gitu. Nah, dan mudah-mudahan mereka juga kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masalah kita, apa yang sudah kita perbuat untuk mereka kan? Nah, inilah bahwasanya itu adalah takdirnya Allah yang penuh dengan hikmah. Ya. Karena apa para jamaah? Karena kalau Allah menghendaki, ya kalau Allah menghendaki, bisa nggak perang seperti itu berhenti gitu? Bisa saja. Kalau Allah menghendaki bisa. Dan kenapa sekarang masih ada perangnya? Karena memang Allah menghendaki itu terjadi. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 253, Allah berfirman di sana apa? Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah mau itu ya, maka orang-orang itu gak akan berperang setelah datang kepada mereka yang namanya penjelasan. Akan tapi apa? Walakin ikhtalafu. Akan tapi mereka berselisih, tidak mau mengikuti penjelasan tersebut. Ya, ada yang mengikuti, ada yang tidak. Akhirnya ya udah saling berperangan gitu. Faminhum man aman, di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar, di antara mereka ada yang kufur. Iman dan kufur tidak bisa bertemu. Dan ketika sama-sama diperjuangkan ya bisa terjadi sampai pertumpahan darah. Walau sya'allahu maqtatalu, kalau Allah menghendaki mereka nggak akan berperang. Ya. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melaksanakan itu, melakukan perbuatan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi itulah bahwasanya di saat terjadi peristiwa seperti ini, kita lihat kembali diri kita, apa sih yang Allah inginkan dari kita. Bukan kemudian sibuk kita menyalahkan sana, menyalahkan sini, tapi lupa dengan diri kita. Jadi apa yang bisa kita perbuat dengan apa yang telah terjadi. Jadi itulah bahwasanya para jamaah,
ya, segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbika rujah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita, maka bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Alladzi yanha, kepada orang yang dia itu mencegah, menghalangi. Menghalangi apa? Abdan idza shalla, menghalangi seorang hamba apabila dia sholat. Bagaimana pendapat kalian terhadap ketika ada orang yang justru menghalangi kalau ada seorang hamba yang ingin sholat? Ya, ada nggak orang yang mau sholat dihalang-halangi? Ada nggak? Hah? Ya ada. Contoh yang paling nyata, ya dahulu ya kita lihat bahwasanya di dalam ayat ini kan ada orang yang melarang dan ada orang yang dilarang. Contohnya dulu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW di awal mendakwahkan Islam, beliau itu sering sholat di depan Ka'bah. Maka mendapati seperti itu banyak orang-orang yang tertarik, orang yang simpati, orang-orang Quraisy itu banyak yang tertarik dan mau mempelajari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Maka melihat yang seperti itu, gembong pimpinan orang Quraisy pada saat itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal memarahi Rasulullah SAW, menghardik Rasulullah SAW, menghalangi Rasulullah SAW, tidak boleh kemudian sholat lagi di sana, bahkan sampai mengancam, kalau kemudian sampai terlihatan lagi kamu ini masih sholat dan sujud di depan Ka'bah ini, apa kata Abu Jahal? Ya, maka Abu Jahal akan menginjak lehernya, menggosokkan mukanya di tanah. Ya. Itu ancaman dari Abu Jahal. Jadi Allah menyatakan, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang menghalangi seorang hamba ketika sholat? Contohnya seperti Abu Jahal seperti ini. Ya. Kan Abu Jahal ini dulunya dia dikenal dengan julukan apa? Abu Lakam. Jadi bapaknya kebijaksanaan gitu. Jadi memang orang pemimpin yang pintar, yang idenya cerdas, yang banyak memberikan solusi, yang diikuti oleh orang-orang Quraisy, sehingga dikenal sebagai Abu Hakam. Lalu Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Abu Jahal. Kenapa kira-kira para jemaah? Dari bapak kebijaksanaan menjadi bapak kebodohan gitu. Jadi Abu Jahal ini dia tahu kalau Nabi Muhammad itu benar seorang nabi. Dia percaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah wahyu, bukan karangan dari Nabi Muhammad. Tapi kenapa dia nggak mau beriman? Dia mengatakan bahwasanya di antara, ya ini juga perlu dipahami bahwasanya Abu Jahal ini bukan pamannya Nabi ya, berbeda dari kabilah yang berbeda dengan Nabi SAW. Jadi kabilahnya Nabi Bani Hashim itu dengan kabilahnya Abu Jahal itu selalu bersaing. Ketika mereka itu melayani jamaah haji, sama-sama melayani jamaah haji. Ketika mereka itu memberikan semua selalu bersaing dalam hal kebaikan. Nah, kemudian kok tiba-tiba ada seorang nabi dari kalangan Bani Hashim. Nah, Abu Jahal nggak terima. Kalau dia mengakui berarti kabilahnya akan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini dia nggak mau. Akhirnya dia memilih untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan bahwasanya karena dia tahu yang benar itu yang mana, dan dia memilih untuk memusuhi kebenaran itu, maka disebut sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Ya, jadi itulah bahwasanya. Lalu Nabi menyebutnya dengan Abu Jahal. Dan di dalam ayat yang disinggung di sini, ya ketika sebagai abdan dan sholat, hamba yang sholat, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW yang beliau senantiasa sholat di depan Ka'bah. Nah, maka kemudian Abu Jahal setelah menghardik, memarahi Nabi Muhammad SAW dan mencegah Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad berhenti dari sholatnya?
Tidak, Nabi Muhammad tetap sholat di Ka'bah. Maka mendapati seperti itu, Abu Jahal pun marah dan dia bergegas untuk segera melakukan sumpahnya tadi. Dia kan bersumpah, demi Allah kalau misalkan masih terlihat tersalah lagi, apa yang dilakukan? Diinjek lehernya kan gitu kan ketika sujud itu. Dan ketika dia mau mendekat ke Nabi Muhammad SAW, maka dia dihalangi oleh kobaran api yang siap mencabik-cabik dia. Ya, dia nggak bisa lagi mendekat ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, sekiranya dia maju selangkah lagi, maka dia akan cabik oleh malaikat yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah. Jadi ini Allah menanyakan kepada kita sekarang, apa pendapat kalian terhadap orang yang menghalangi seorang hamba ketika dia sedang sholat? Terus dengan segala apa yang dilakukan oleh Abu Jahal seperti itu dan orang-orang yang seperti dia tentunya, Allah menanyakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui kalau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia lakukan? Coba kita berpikir para jemaah. Sekiranya orang itu mau berbuat jahat ya. Kalau ini dalam kasus ini kejahatannya adalah menghalangi orang yang mau sholat. Ya. Ya secara umum semua kejahatan lah, semua kemaksiatan. Ya, semua kemaksiatan, apakah itu korupsi atau yang lain. Kalau dia ketika mau melakukan itu, dia sadar sedang dilihat Allah gitu. Kira-kira dia jadi nggak berbuat kejahatan? Ya nggak jadi kan gitu. Wong sekarang aja orang itu kalau sadar gitu ya, ketika dia mau berbuat apakah mencuri misalkan seperti itu, terus kelihatan ada CCTV gitu, dia kan berhenti kan gitu kan, karena takut ketahuan. Nah kalau misalkan sampai ada orang yang dia tuh sampai berbuat maksiat dengan seperti itu, berarti menunjukkan bahwasanya dia itu lost gitu ya, tidak ada lagi rasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah melihat kan gitu. Makanya di dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwasanya la yu'min as-sariqu idza yasriq al-azani idza zana. Jadi tidak beriman saat itu ketika ada seorang yang mencuri, ketika dia sedang mencuri, ataukah ketika seorang pezina sedang berzina, itu tidak beriman karena dia saat itu lupa dengan Allah atau bahkan mungkin mengabaikan karena Allah melihatnya gitu. Tapi dia abaikan. Nah ini tentunya juga bagi kita semuanya para jemaah ya, ini penting kita perhatikan. Karena terkadang ya kita tanpa sadar gitu kan, masih asik-asik aja gitu berbuat perbuatan yang dosa, perbuatan yang sia-sia. Alhamdulillah. Padahal kita kan senantiasa dilihat sama Allah gitu. Ya kok iya-iyanya gitu loh kita berbuat yang enggak gitu kan. Ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan terus. Alam ya alam bi anallah ya. Bukankah dia mengetahui kalau Allah itu melihat? Nah kalau kita dilihat Allah, ya sekali lagi perbuatan kita sesuaikanlah dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Baik. Lalu kemudian Allah menanyakan lagi, ara'aita in kana 'alal huda. Ya. Jadi di sini bagaimana menurut kalian tentang keadaan orang-orang yang dia itu berada di atas petunjuk, yang mana dia senantiasa bersujud, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang senantiasa bersujud ini kok kemudian ada orang yang menghalang-halanginya? Ya. Lalu kemudian au amara bittaqwa, ataukah ketika Nabi Muhammad SAW itu yang senantiasa mengajak untuk berbuat ketakwaan? Bagaimana pendapat kalian kalau ada yang seperti itu? Ya, orang yang baik, yang senantiasa sholat, senantiasa mengajak kepada ketakwaan, kok kemudian orang seperti dimusuhi? Kok orang yang seperti itu misalnya dicaci maki, orang seperti itu dihalang-halangi? Bagaimana menurut kalian? Ya, alam ya alam bi anallah ya, bukankah dia mengetahui kalau Allah melihat perbuatan mereka? Jadi kalau di sini kita melihat bahwasanya
Allah itu zat yang maha melihat. Segala yang kita lakukan, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Allah pasti melihat. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, baik itu yang dekat maupun yang jauh, ya, yang ditampakkan, dirahasiakan, semuanya Allah tahu. Yang banyak maupun sedikit, semuanya Allah tahu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu siapa di antara hambanya ini yang taat dan siapa di antara hambanya yang melampaui batas. Jadi dari ayat ini para jamaah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya, ya, menjadi ancaman juga bagi kita. Kalau kita masih gampang-gampang, ya, berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak benar, ingat Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya, Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan nanti sekarang gini aja para jamaah. Ya. Ketika misalkan ada seseorang yang dia berbuat maksiat. Lalu kemudian secara diam-diam ada yang merekam videonya. Lalu video itu disebarkan. Kira-kira pelakunya ini malu gak? Ya, pasti malu kan gitu kan? Dia malu, keluarganya malu gitu kan, dengan perbuatan buruk yang diketahui oleh banyak orang. Lah nanti di akhirat itu semua perbuatan kita akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruknya. Ya. Lah bagaimana kemudian kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga banyak nanti di akhirat itu orang-orang yang justru merasa ya putus asa dan gak ada harapan lagi, karena begitu banyak keburukan-keburukan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa mengingkari. Ya. Maka itulah bahwasanya ya dari sekarang harus betul-betul kita perhatikan apa yang kita lakukan ini. Sudahkah ini diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi sebagai bentuk ancamannya kepada orang-orang yang melampaui batas tadi. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali lagi Allah menyatakan ini dengan kata kalla. Benar-benar, ya, la illam yantahi, kalau mereka itu tidak mau berhenti dari perbuatan dosanya, dari perbuatan melampaui batasnya, ya, ini sebagai bentuk, ya, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Lanasfa'an bin nasiyah. Benar-benar akan kami cabut dari apa? Ubun-ubunnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu mengancam, ya, dan semuanya pasti nanti akan juga mengalami yang namanya kematian. Dan di sini kalau orang yang nggak mau berhenti, ya, dari segala keburukannya, maka Allah mengancam yang demikian. Allah akan mencabut nyawanya dari ubun-ubunnya. Ya, ubun-ubun itu ya bagian depan kepala, ya. Yang dimaksud di sini Allah menyatakan nasiyatin kadzibatin khotiyah. Ya. Allah akan mencabut dari ubun-ubunnya. Dan sebenarnya ubun-ubun ini atau bagian depan kepala ini bisa menjadi tanda, ya, tanda di hari kiamat nanti. Apakah orang itu dia akan baik ataukah dia tidak baik? Kalau orang baik itu akan nampak bekasnya, ya, tentunya di akhirat nanti akan nampak dia sebagai bekas sujud, bekas kena air wudhu, itu nampak bagi orang-orang yang baik di sana. Ya. Adapun bagi orang-orang yang
ya, orang-orang yang dia itu berbuat tidak baik, ya maka juga akan tampak tandanya, ya dari ubun-ubunnya itu. Di ubun-ubunnya akan nampak bekas dia tidak baiknya, perbuatan tidak baik akan kelihatan. Sehingga Allah menyatakan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi di hari kiamat nanti orang-orang yang berbuat dosa itu dikenali dengan tandanya, yang mana mereka itu dicabut atau dihukum dari ubun-ubunnya itu. Itu menjadi tanda bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Adapun ya orang-orang soleh, ya sebagaimana tadi kita sebutkan, ya bahwasanya mereka itu dikenali ubun sebagai tempat sujud, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga termasuk bagian yang sering ya bisa memancarkan cahaya karena bekasnya air wudhu. Nah di sini dalam surat ini Allah menunjukkan nasihatin kadzibatin khati'ah. Ya, Allah menjelaskan ubun-ubunnya ini adalah sifatnya kadzibah. Ya, ubun-ubun yang kadzibah. Apa kadzibah maknanya? Pendusta. Ya, ubun-ubun yang digunakan untuk tidak beriman, tidak menerima, tidak membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi digunakan untuk mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW ini termasuk diantara dosa besar yang besar, dan menjadikan pelakunya sebagai orang yang kufur, tidak mau membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan mendustakan kepada ajaran Nabi Muhammad itu termasuk kedustaan yang paling buruk. Ya. Dan selain itu, kadzibatin sudah berdusta, ditambah lagi dengan sifat apa? Khati'ah. Kadzibatin khati'ah. Kata khati'ah ini adalah perbuatan salah yang disengaja. Memang sudah tahu bahwasanya itu salah, tapi tetap sengaja dilakukan, ya ini namanya khati'ah, orang yang salah. Jadi khati', orang yang salah, itu dia berarti sengaja berbuat salah. Adapun mukhti' itu orang yang berbuat salah karena nggak tahu, ya tidak tahu kalau itu ternyata salah, namanya mukhti', orang yang salah. Jadi kan beda ya, orang yang salah dengan orang yang sengaja salah. Ya. Nah, adapun kalau orang yang tidak sengaja kemudian salah, ya maka ini masih mudah diampuni. Ya kalau dia minta maaf, ya dia mudah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau orang yang sengaja salah, nah maka inilah kemudian mereka yang akan mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Sehingga di dalam surat Al-Haqqah misalkan disebutkan di sana, Allah menyatakan di antaranya adalah la ya'kuluhu illal khati'un. Jadi buah zakum, buah yang ada di neraka itu, neraka jahanam itu, ya, itu nanti tidak akan ada yang mau makan kecuali orang yang sengaja salah. Jadi hukumannya terhadap orang yang sengaja berbuat salah itu yaitu nanti mereka akan masuk neraka jahanam dan makan dari buah zakum, ya, buah yang sangat buruk, ya, yang sangat menyakitkan kalau dimakan. Jadi kalau ada orang yang sengaja berbuat dosa, ya hukumannya berat. Adapun kalau orang yang tidak sengaja berbuat salah, maka dia bisa minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Bahkan Allah mengajarkan doanya dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Allah menyatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, ya, janganlah Engkau menghukum kami ketika kami lupa atau ketika kami salah yang tidak sengaja. Jadi digunakan kata akhta, salahnya tidak sengaja, bukan khati', ya, bukan khati'. Kalau khati' itu sengaja salah. Ya. Jadi di sini Allah mengajarkan yang akan Allah ampuni adalah orang yang
salahnya tidak sengaja. Ya, maka Allah pun ia mengatakan bahwasanya dalam hadis dijelaskan, maka Allah ketika ada orang berdoa seperti itu, Allah menjawab, fa'altu, aku akan mengabulkannya. Jadi kalau ada orang yang salah ataupun orang tidak sengaja, orang yang lupa atau tidak sengaja salah, maka Allah akan mengampuninya, tidak akan menghukum mereka kalau mereka minta maaf. Ya. Baik. Lalu kemudian tadi disebutkan ayatnya khoti'ah ya, nasiyatin kadibatin khoti'ah. Jadi orang yang khoti'ah ini dosanya itu disengaja. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, fal yad'u nadiyah, maka hendaklah dia memanggil golongan-golongannya. Artinya apa? Untuk menolong dia, panggil semua teman-temannya yang bisa membantu dia. Ya, kira-kira bisa nggak membantunya? Ya tentu tidak bisa ya. Dan ketika dia diancam seperti itu, disuruh memanggil teman-temannya, maka Allah menyatakan sanad'u zabaniyah, maka kami pun akan memanggil az-zabaniyah, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, ya, yang untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang sengaja berbuat salah seperti ini. Nah, kira-kira kalau mereka orang yang berbuat sengaja salah, sengaja berbuat dosa, dengan segala bala tentaranya, dengan segala bantuannya, teman-temannya, melawan para malaikat Zabaniyah, menang mana? Menang mana kira-kira Pak Jamaah? Bisa nggak mereka itu mengalahkan para malaikat? Ya tentu nggak bisa ya. Malaikat itu Allah sifati apa? Sifati ya ghiladun syidad, mereka amat keras ya, mereka amat kuat. La ya'sunallaha ma amarohum, mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan malah malaikat itu nggak pernah capek, nggak pernah letih, nggak pernah bosen. Jadi kalau malaikat disuruh untuk menghukum orang-orang yang khotik seperti ini, ya terus selamanya dia akan melaksanakan itu. Nggak pernah malaikat itu kemudian merasa capek, merasa bosan, nggak ada ceritanya. Beda dengan manusia kan gitu. Manusia gampang capek, gampang bosan. Kalau malaikat tidak. Terus ketika diperintahkan dia akan mengerjakan yang demikian. Jadi Allah memanggil malaikatnya, yaitu malaikat Az-Zabaniyah ya, Sadad Az-Zabaniyah. Dan kemudian Allah menutup surat ini dengan firman-Nya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali ya di dalam ini kalla lagi, ada kata kalla lagi ya. Ya. Berarti ini menegaskan lagi bahwa sekali-kali tidak ya. Mereka la tuti'hu. Artinya jangan kalian ya, sekali-kali ingat, janganlah kalian mengikuti orang yang tadi menghalangi orang yang dari sholat. Jangan ikuti mereka. Kalau ada orang yang dia menghalangi orang lain untuk sholat, jangan pernah menjadi pengikut orang itu. Ya, kalla la tuti'u. Terus apa yang dilakukan? Wasjud, dan bersujudlah kalian, waqtarib, dan mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diperintahkan kepada kita ya. Karena di sini Allah menyebut wasjud waqtarib, sujud itu sebagai sarana yang paling mudah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kedudukan atau posisi yang paling dekat dari seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Maka Allah menyatakan di sini wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi inilah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq ya, surat yang sangat agung, yang mana surat ini diawali dengan 5 ayat
yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian diakhiri dengan perintah untuk kita sujud dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita membaca dari makna surat ini, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjadikan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa ya bersujud atau melaksanakan sholat, ya, dan kemudian dihindarkan dari orang-orang yang mereka itu berbuat tughyan, melampaui batas, sehingga dengan itu ya kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, termasuk golongannya hamba-hamba yang soleh, dan termasuk di antara hamba-hamba yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah taala menerimanya dan menjadikan simpanan yang berkah untuk kita di akhirat. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد